reaksinya adalah seperti ini. Kemudian untuk kita dapatkan nilai K aksen dan KT-nya. Kemarin kulang konstanta disopsi untuk KB-nya di sini ya. Nah, untuk nilai KB ini bisa kita cari menggunakan data yang nomor 3, 4, dan 6. Itu adalah data di mana nilai PT sama PH-nya dibuat tetap, sedangkan PB-nya dibuat bervariasi. Nah, untuk mencarinya, kita sederhanakan pakai persamaan yang kemarin juga. Ini dilinearisasi terlebih dahulu. Maka persamaannya kemarin, persamaan linearisasinya berarti adalah warnanya apa nih? Ini kemarin adalah /RS. Kalau kita linearisasi ini jadi 1 plus KT kali PT ditambah KB kali PB dibagi K aksen KPT dikalikan PH2. Nah, kemudian kita buat pisah-pisah terlebih dahulu kemarin ya, /RS ini sama dengan 1 per K aksen dikalikan PT dikalikan PH2 ditambah KT dibagi K aksen dikali PH2. Ini yang kedua sini ya, dibagi ini ditambah KB dikali PB dibagi K aksen PT sama PH2. Kan karena data PT sama PH2-nya ini ada di angka 1 semua, maka kita bisa lebih sederhanakan lagi persamaannya menjadi mhm, mana nih? Ini PT sama PH2 itu nilai sama dengan 1, berarti ini sama dengan 1 per K aksen, kemudian ditambah nilai PH2-nya di sini juga 1, berarti ini adalah KT dibagi K aksen, ditambah yang di sini PT dan PH2-nya juga 1, berarti kita punya KB dibagi K aksen dikalikan PB. Nah, yang di sini kita jadikan satu bagian, dia adalah interceptnya nanti di grafik. Sedangkan yang di sini ini adalah slope-nya nanti, dan ini adalah X-nya. Jadi ini nanti persamaannya jadi Y sama dengan eh, B. B-nya adalah 1 per K aksen plus KT per K aksen, ditambah di sini adalah A dan X-nya. X-nya adalah PB-nya. Y-nya /RS. Nah, kemudian kita buat eh, grafiknya terlebih dahulu. Y-nya itu adalah 1 per RS, berarti kita buat 1 per RS di sini. Ini sama dengan 1 dibagi dengan RS-nya di sini. Nah, ini adalah nilai Y-nya. Kemudian kita buat grafiknya antara Y-nya adalah 1/RS, X-nya adalah PB, di sini PB. Dan kita buat grafiknya sebentar, kita kecil ini. Kasih nama sumbu X dan sumbu Y terlebih dahulu. Ini adalah PB
yang di sini adalah seper-RS. Oke, saya geser dulu biar kelihatan. Oke, kemudian ini itu PB, udah bener belum tadi? Ini select data, sebentar, diedit dulu, oh belum. X-nya itu adalah PB, kemudian Y-nya adalah seper-RS, oh udah benar. Oke, ini oke. Kemudian kita bikin persamaannya dengan menambahkan trendline-nya di sini, add trendline, display equation on chart. Kemudian ini kita buat angkanya di, oh ini trendline-nya. Nah, kemudian kita dapatkan ini ini adalah Y sama dengan AX plus B, tadi Y-nya itu adalah super RS ya. A-nya itu adalah KB per K aksen, kemudian B-nya adalah seper K aksen ditambah KT per K aksen. Berarti dari situ kita bisa menuliskan nilai KB-nya. Berarti KB intercept-nya itu slope ya. Slope-nya sama dengan 8,679 kali 10 pangkat min 13. Berarti slope-nya itu sama dengan KB per K aksen di sini. Maka nilai KB-nya karena slope-nya ini sama dengan KB per K aksen, maka nilai KB-nya sama dengan slope dikalikan dengan K aksen. Nah, slope-nya ini, K aksennya kemarin kita sudah menghitung, berarti nilai KB-nya, saya ngetik di mana itu? Ini KB-nya sama dengan apa tadi? Slope dikalikan K aksen. Hmm. Aksennya yang hasil hitungannya kemarin. Nah, kemudian kita sudah dapat nilai KB. KB-nya ini 1,23. Ubah jadi general saja. Oke, ini KB-nya 1,23. Berarti dari persamaan kinetikanya kemarin, aduh, sorry. Jadi dari persamaan kinetikanya kemarin, kita bisa peroleh konstanta-konstantanya masing-masing. K aksennya 1,4 kali 10 pangkat 12, kemudian KT-nya 1,01, KB-nya itu 1,2. Tuh, samaan ini sudah ada konstantanya masing-masing. Nah, ini bisa digunakan untuk nanti merancang reaktor. Tuh, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Oke, saya hapus dulu ya. Ini slop. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi untuk materi kuliahnya.
Kemarin udah reaksi katalitik, heterogen katalitik, itu, katalisnya menggunakan katalis padat. Nah, katalis ini, semakin seiring berjalannya waktu, dia akan mengalami penurunan, kinerja yang disebut dengan deaktivasi katalis. Nah, kenapa kita perlu mempelajari deaktivasi katalis? Karena nanti untuk merancang reaktor mixed maupun fluidized bed yang dia menggunakan katalis padat itu tadi, itu harus mengetahui umur dari katalisnya, sampai kapan katalis ini bisa digunakan. Jadi kita harus mengetahui turunan aktivitas dari katalisnya juga, selain tadi persamaan laju kinetikanya. Nah, pada dasarnya sifat katalis itu tidak mengalami perubahan atau tidak ikut bereaksi selama reaksi berlangsung. Tetapi, sehingga harusnya dapat digunakan secara terus-menerus tanpa adanya penurunan aktivitas. Tapi pada kenyataannya, katalis ini mengalami deaktivasi atau kehilangan sifat aktifnya. Jadi kita perlu mempelajari tadi deaktivasi katalis, di mana umur katalis itu dipengaruhi dari, deaktivasi katalis. Biasanya kalau di pabrik itu, penggantian katalis itu bisa sekitar 5 tahun atau 10 tahunan gitu baru diganti. Nah itu perlu cek, continue apakah produknya itu masih, terus menghasilkan produk yang seperti yang diinginkan atau tidak gitu. Nah biasanya dihitung terlebih dahulu sebelum kita merancang reaktor. Nah, deaktivasi katalis ini karena adanya penurunan aktivitas dari katalis ini, maka, itu menyebabkan penurunan aktivitas dan selektivitas dari katalis. Jadi kalau misalnya tadinya dia bisa eee, men me apa, terjadi reaksi, situs aktifnya itu bisa bereaksi dengan senyawa A, tapi bisa jadi setelah penurunan katalis si senyawa A tidak bisa teradsorpsi lagi, justru malah mengadsorpsi reaktan yang lain, jadi malah tidak terjadi reaksi gitu. Jadi akan mengalami penurunan selektivitas. Nah, laju aktivitas dari katalis itu biasanya kita lihat dari, eee nilai aktivitas dari katalis itu sendiri, di mana nilainya adalah rasio dari, aktivitas katalis sepanjang waktu dibagi dengan aktivitas katalis pada saat katalisnya masih baru. Dikarenakan ini rasio, maka nilai maksimalnya adalah 1. Kalau kita bikin grafik, jadi ini aktivitas dari katalis waktu di awal, kondisinya masih baru, maka min Ra-nya ini T-nya sama dengan 0 atau di mula-mula, karena sama-sama dengan T sama dengan 0, maka nilainya adalah 1 di sini, ini masih baru. Seiring berjalan waktu, maka aktivitas dari katalis ini akan mengalami penurunan. Dia akan turun ke sini sampai waktu yang, sampai waktu tertentu. Kemudian duh duh duh, mau next. Nah, ini aktivitas dari katalis itu adalah A fungsi waktu, kemudian min Ra aksen T itu adalah laju reaksi dengan katalis yang sudah digunakan selama waktu tertentu. Kemudian ini adalah laju reaksi dengan katalis pada saat mula-mula. Apa saja yang menyebabkan deaktivasi katalis? Di pertemuan awal itu sudah saya singgung sedikit. Jadi ada beberapa penyebab yang menyebabkan aktivitas dari katalis itu mengalami penurunan atau deaktivasi katalis. Yang pertama, itu deaktivasi yang diakibatkan karena sintering atau aging. Hmm. Maaf. Kemudian
Ada deaktivasi yang disebabkan karena cooking atau falling. Hmm. Yang terakhir ada deaktivasi yang disebabkan karena poisoning atau katasnya mengalami keracunan. Jadi batuk. Hmm. Ini yang pertama, deaktivasi yang diakibatkan karena sintering atau edging. Ini, proses deaktivasi yang di proses deaktivasi yang disebabkan, karena thermal atau, adanya paparan suhu yang terlalu tinggi. Jadi, katalis itu ada kemampuan atau suhu maksimal yang bisa ditahan oleh katalis gitu. Misalnya untuk katalis Fe dia bisa sampai suhu 500 gitu. Kalau misalnya reaksinya ternyata ada overheating lebih dari 500 bisa sampai 600 atau 700, nah itu katalisnya akan mengalami sintering. Hmm. Jadi adanya, eee, paparan suhu yang tinggi ini juga, akan mengakibatkan deaktivasi dari katalis gitu ya. Jadi semakin lama aktivitas dari katalisnya bisa mengalami penurunan. Yang bisa mengakibatkan hilangnya penyebaran kristal logam pada permukaan katalis sama tertutupnya pori dari katalis. Kenapa bisa begitu? Itu kalau misalnya, kan dia logam ya, logam aktif di permukaan dari, penyangga. Logam itu biasanya di suhu tinggi dia akan mengalami leleh atau meleleh ya, bisa meleleh, mudah meleleh. Karena meleleh dia itu, lama-kelamaan yang tadinya menyebar, itu meleleh dia bisa menyatu antara satu dengan yang lainnya sehingga terbentuk aglomerasi di sana. Nah, karena tadi teraglomerasi itu juga bisa menutupi dari pori-pori dari penyangganya atau penyangga katalisnya itu tadi. Jadi kalau diibaratkan ini deaktivasi karena sintering itu menyebabkan kan di awal mula ini katalisnya, ini adalah permukaan dari penyangga katalis gitu, kemudian ini adalah, situs aktif dari katalisnya atau logamnya biasanya ya, logam yang ada di permukaan katalis. Nah, kemudian setelah terpapar suhu tinggi, ini tadinya menyebar merata, dia bisa bergeser karena meleleh tadi, dia bergeser bergabung dengan situs aktif yang ada di dekatnya gitu. Semakin lama-kelamaan dia akan membentuk partikel yang lebih besar. Jadi tadinya merata, lama-kelamaan justru dia membentuk, situs aktif yang ininya ukurannya lebih besar. Karena lebih besar dia jadi menutupi pori yang ada di sekitarnya gitu. Karena menutupi pori yang ada di sekitarnya jadi, luas permukaan dari katalisnya juga akan berkurang. Karena berkurang ya berarti nanti, apa namanya, tempat terjadinya reaksi juga akan terjadi pengurangan. Jadi lama-kelamaan kalau sinteringnya, eee, terjadi secara terus-menerus, terpapar suhu tinggi yang sangat lama, maka lama-kelamaan dia situs aktifnya ini akan membesar gitu ya bentuknya, akan meleleh bersatu antara satu dengan yang lain. Tadinya banyak merata, kini lama-kelamaan dia jadi bersatu. Ini kan tadinya merata kecil-kecil. Nah, karena terpapar suhu tinggi secara terus-menerus, dia bergabung antara satu dengan yang lainnya. Lama-kelamaan ini membesar dan menutupi pori dari penyangga katalisnya. Nah, karena luas permukaannya turun, maka secara otomatis aktivitas dari katalisnya turun, turun drastis, maka, eee, konversi yang dihasilkan atau produk yang dihasilkan juga akan jauh berkurang. Ini penurunan konversi dan selektivitas, gitu. Kemudian kita tuliskan, berarti kalau seperti itu, maka kita tuliskan laju deaktivasi katalis karena sintering, ini bisa kita tuliskan dengan persamaan seperti ini.
Ini adalah laju deaktivasi katalis, RD itu adalah laju deaktivasi katalis karena sintering, itu nilainya sama dengan konstanta deaktivasinya dikalikan dengan A kuadrat. Nah, kemudian, ini nilainya sama dengan, minus penurunan aktivitas dari katalis terhadap fungsi waktu. Kemudian persamaan ini kita integrasikan menjadi persamaan yang ini. Samaannya jadi si mhm. Oke, ini kan kita punya persamaan min dA per dt sama dengan KD dikalikan A kuadrat. Kemudian kita integrasikan berarti yang A digabungkan dengan yang menjadi min dA per A kuadrat. Ini sama dengan KD dikalikan dengan dt. Kemudian kita integrasikan ini dari 0 sampai T, yang ini dari A di mula-mula di T sama dengan 0 sampai A di waktu T. Hasil integral dari min dA per A kuadrat, itu kemarin masih ingat nggak integral A per A kuadrat? Berarti itu kan nanti kalau diintegrasi dia min A pangkat min 2 ya integralnya ya. dA ini sama dengan integral dari KD dikalikan dt. Dari 0 sampai T. Ini kalau diintegrasikan min A min 2 plus 1 sama dengan KD dikalikan T. Batasnya yang ini dari A mula-mulanya itu A di waktu 0 sama A di waktu T. Yang ini 0 sampai T. Berarti ini jadi min seper A. Ini batasnya dari A 0 sampai A sama dengan T. Ini nilainya KD dikalikan T. Berarti kita punya min seper A ini di waktu T ini dikurangi min seper A di waktu 0 sama dengan KD plus T. KDT. Sorry. Nah, kemudian yang ini nilainya karena nilainya adalah 1, A di waktu mula-mula itu aktivitas katalis waktu mula-mula, bisa kita rasiokan itu sama dengan 1, maka setelah diatur ulang samaannya akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian, jumlah dari proses sintering ini diukur dari luas permukaan aktif dari katalis. Nah, berarti luas permukaan aktif dari katalisnya ini akan mengalami perubahan seiring berjalannya waktu, akibat adanya sintering. Berarti ini SA sama dengan SA0 itu adalah luas permukaan aktif katalis mula-mula dibagi dengan 1 plus KD dikalikan T. Kemudian nanti nilai KD-nya ini mengikuti persamaan Arrhenius atau KD itu adalah konstanta kerusakan katalis yang diakibatkan karena sintering ini. Ini mengikuti persamaan Arrhenius di mana nilainya sama ya. Kalau persamaan Arrhenius ini tinggal KD sama dengan KD pada waktu T0, kita eksponensialkan dengan ED dibagi R, energi aktivasi decay, energi decay dikalikan seperti T0 min seperti Ini persamaan untuk deaktivasi karena sintering.
Nah, bagaimana kita mencegah agar, deaktivasi dikarenakan sintering ini dapat diminimalkan? Maka biasanya proses, eee, reaksi atau proses reaksi di reaktor itu dijaga suhunya di bawah 0,3 sampai 0,4 dari melting point-nya. Misalnya, tadi untuk katalis Fe, itu dia punya ketahanan suhu di suhu 500. Berarti, eee, suhu reaksi di reaktor itu paling tidak 0,7-nya, dan berada dikurangi 0,3 sampai 0,4 dari suhu maksimumnya. Jadi kalau dikurangi 0,3 berarti kan suhu reaksinya adalah sekitar 0,7-nya ya. 0,3 dikali 5 berarti kan dia 150, berarti suhu reaksi di reaktor itu maksimum berada di suhu 350 derajat Celcius, supaya dia, tidak mengalami sintering atau meminimalkan terjadinya sintering. Hmm. Kemudian yang kedua, itu ada deaktivasi yang disebabkan karena caulking atau fouling. Nah ini, apa namanya, adanya fouling atau caulking ini terjadi dikarenakan pergerakan katalis yang menyebabkan pembentukan kokas atau kok dan pengendapan logam pada permukaan katalis. Kerusakan katalis karena fouling ini biasanya terjadi pada reaksi yang melibatkan hidrokarbon. Jadi biasanya eh, kalau reaksi nafta di hydrocracking di eh, mina itu kan karena reaksi yang melibatkan hidrokarbon ya. Dia biasanya eh, apa tuh namanya, reaksi sampingnya itu menimbulkan adanya kok atau, eee, endapan karbon di sana. Nah, karena ada sisa karbon atau endapan karbon di sana, karbonnya itu terdeposit di atas permukaan aktif dari katalis, yang mana lama-kelamaan akan menutupi, permukaan aktif dari katalis, maka lama-kelamaan jadi, aktivasi dari katalisnya itu mengalami penurunan. Kalau kita lihat lebih lanjut, ini deaktivasi katalis yang diakibatkan karena caulking, itu pada mulanya katalisnya ini adalah katalis aktif, situs aktifnya yang hijau-hijau itu adalah situs aktifnya, yang kuning ini juga, jadi dia ada 2 situs aktif, kemudian ini reaktannya bereaksi di permukaan katalis, tapi karena tadi, eee, reaksinya dengan hidrokarbon itu membentuk kok, maka ini koknya itu lama-kelamaan nutupin aktif dari katalis. Ini di awal pembentukan kok, jadi masih, karbonnya masih menutupi sedikit dari permukaan katalis aktifnya, lama-kelamaan koknya itu semakin banyak. Jadi lama-kelamaan bisa menutupi dari situs aktif dari katalisnya seperti yang di akhir ini. Nah, ini mengakibatkan aktivitas dari katalis ini juga mengalami penurunan seiring berjalannya waktu. Apa ini tadi dampak dari caulking itu menutupi situs aktif dari katalis, kemudian karena situs aktifnya itu tertutup, maka reaktan itu tidak bisa teradsorpsi di permukaan aktif dari katalis. Hmm. Hmm. Yang ketiga juga bisa menghambat difusi dari produknya karena, eee, apa tuh namanya, pori dari katalisnya itu mengalami, eee, ditutupi oleh kok. Hmm, hmm. Setelah itu ya itu tadi, karena tertutupi maka dapat menurunkan aktivitas dari katalis. Selain itu juga menurunkan selektivitas, reaksi.
Untuk laju oh ini eee, deaktivasi katalis karena fouling secara umum itu dengan, adanya KOK. Jadi kalau KOK itu karena dia ada endapan karbon di permukaan aktif dari katalisnya, sedangkan kalau fouling itu adanya deposit atau kerak yang diakibatkan dari senyawa-senyawa yang dia mudah mengendap gitu. Jadi sama dia, awal mulanya ini adalah situs aktif dari katalisnya, kemudian ada senyawa-senyawa yang mengendap di, sekitar situs aktifnya, lama-kelamaan akan menutupi situs aktif dari katalis dan lama-kelamaan tertutupi semuanya, mengakibatkan si katalisnya ini mengalami proses deaktivasi. Nah untuk, laju dari deaktivasi jumlah, jumlah kok di atas permukaan katalis selama waktu tertentu itu mengikuti persamaan CC sama dengan A dikalikan T pangkat N, di mana CC ini adalah konsentrasi kok pada permukaan katalis, yang satuannya adalah gram per meter persegi, karena dia menutupi luas permukaan katalis, jadi satuannya adalah luas yang tertutupi. Kemudian T itu adalah waktu, N-nya di sini adalah parameter falling atau kecepatan, dari penutupan si kok. Data ini bisa dicari dari percobaan. Hmm. Yang ketiga itu adalah deaktivasi yang diakibatkan karena keracunan katalis atau poisoning. Proses aktivasi ini terjadi akibat, situs aktif dari katalis itu mengalami keracunan. Sehingga akan mengurangi jumlah situs aktif yang dia. Racun dari katalis itu bisa berupa reaktan atau produknya, produk dari reaksinya, atau juga dapat, berupa impuritas dari, umpan yang masuk ke dalam reaktor. Sebagai contoh, kalau misalnya kalian mau, eee, membuat hidrogen dari gas alam. Di gas alam itu biasanya mengandung adanya sulfur. Nah, si sulfur ini itu merupakan impuritas dari gas alam tadi. Biasa di gas alam itu kan biasanya komposisinya adalah CH4, CO2 yang paling besar ya. Dan ada amonia sedikit, ada sulfur sedikit. Nah, itu komponen-komponen itu merupakan impuritas yang nantinya bisa meracuni dari katalis pembentukan hidrogen. Biasanya untuk mengurangi adanya poisoning di, reaktor yang merusak katalis itu tadi, itu biasanya dilakukan proses pemurnian dari sulfur ataupun dari terlebih dahulu sebelum masuk ke reaktor, pembentukan hidrogen itu tadi. Nah ini, bisa kita lihat deaktivasi karena poisoning itu mulanya ini situs aktif dari katalis, mulanya banyak, tersebar merata, kemudian karena adanya si racun, racun itu menutupi, dari katalisnya atau biasanya bisa bereaksi dengan situs aktifnya. Jadi karena bereaksi dengan situs aktifnya itu menyebabkan situs aktifnya jadi jauh berkurang, yang mana dia nggak bisa terdesorpsi kembali atau, reaksinya itu tidak dapat balik gitu. Jadinya, lama-kelamaan situs aktif dari katalisnya ini mengalami, penurunan jumlah. Karena jumlah situs aktifnya berkurang, maka luas permukaan aktif dari katalisnya itu juga berkurang, sehingga, tempat terjadinya reaksi juga mengalami penurunan. Secara umum, untuk poisoning dan caulking itu, hampir sama dia menutupi situs aktif dari katalis, tapi ada juga yang dia
Kalau poisoning itu dia bereaksi dengan situs aktif dari katalisnya, jadi sifatnya tidak dapat balik. Sedangkan kalau adanya coke sama Volling itu bisa diregenerasi supaya dia bisa digunakan kembali. Tapi kalau karena keracunan itu biasanya katalisnya tidak bisa digunakan kembali. Makanya untuk meminimalkan terjadinya poisoning di katalis, itu biasanya, ada proses terlebih dahulu untuk menghilangkan impuritas-impuritas, dari reaktan sebelum masuk ke reaktor utama. Nah, biasanya, racunnya itu berupa es, sulfur, kemudian ada Pb atau logam berat, kemudian ada juga yang arsen, ada yang merkuri, ada yang fosfor gitu, tergantung dari, eee, bahan bakunya dari mana, kemudian katalisnya itu apa, gitu. Nah, kalau kita bandingkan ini aktivitas katalis jika tanpa keracunan atau tanpa poisoning, kemudian yang merah ini adalah, aktivitas katalis karena adanya poisoning. Jadi akan jauh lebih cepat penurunan aktivitas katalisnya dibandingkan yang tanpa adanya poisoning. Kemudian ini, laju deaktivasi katalis yang diakibatkan karena poisoning, itu bisa kita tuliskan RPS sama dengan KD. KD ini konstanta decay tadi seperti yang sebelumnya, dikalikan CT0 min CPS. Ini adalah konsentrasi situs aktif mula-mula dikurangi dengan konsentrasi situs aktif yang sudah, teracuni. Situs aktif mula-mula dikurangi situs aktif yang sudah teracuni atau yang sudah berikatan dengan situs aktifnya. Nah, ini nilainya sama dengan sebanding dengan situs aktif yang belum teracuni dikalikan dengan konsentrasi, poisoningnya, konsentrasi racunnya. Kemudian kalau persamaan di atas persamaan ini kita bagi dengan CT0, maka, persamaannya dia menjadi ini, dF per dt sama dengan KD dikalikan 1 - F dikalikan Cp, di mana F ini adalah fraksi jumlah total light, yaitu, situs aktif yang sudah teracuni dibagi dengan situs aktif yang masih fresh. Sehingga nanti persamaan laju deaktivasi katalisnya, itu laju aktivasi dari katalisnya itu adalah minus dA per dt sama dengan KD dikalikan AT. AT ini adalah aktivitas katalis, eee, pada waktu T, dikalikan Cp ini adalah konsentrasi dari katalisnya. Oke, mungkin itu untuk deaktivasi katalis. Ada pertanyaan terlebih dahulu mungkin? Hmm, ada yang ditanyakan sebelumnya? Sebelum kita teruskan kembali?
Bu, mohon maaf mic-nya masih mati, Bu. Iya, maaf. Oke. Nah, ini kita ulang. Jadi, reaksi enzimatis itu juga merupakan reaksi heterogen menggunakan katalis, hanya katalisnya menggunakan enzim atau biokatalis. Kalau yang lalu itu katalisnya menggunakan padatan, di mana padatannya bisa berupa logam atau eh, penyangga dengan adanya logam, yang itu merupakan situs aktif. Nah, selain tadi, reaksi heterogen itu selain menggunakan katalis padat juga bisa menggunakan enzim. Nah, sebelum masuk ke reaksi enzimatis, reaksi enzimatis ini biasanya berhubungan dengan reaksi fermentasi. Jadi, kita perlu terlebih dahulu untuk mengetahui apa itu reaksi fermentasi. Nah, reaksi fermentasi ini adalah reaksi di mana senyawa organik dikonversi menjadi produk oleh aktivitas mikroba atau aktivitas dari enzim. Jadi, reaksi fermentasi itu pasti melibatkan mikroba atau melibatkan enzim. Sebagai contoh, kalau misalnya mau bikin bioetanol, bioetanol dari tongkol jagung. Kenapa bisa etanol itu bisa dibuat dari tongkol jagung? Karena tongkol jagung itu mengandung banyak glukosa, mengandung selulosa, di mana selulosa itu adalah polimer rantai dari glukosa. Nah, untuk, membuat etanol dari selulosa itu tadi, yang mengandung glukosa itu tadi, maka ditambahkan mikroba atau bisa juga ditambahkan dengan enzim. Nanti si mikroba ini yang akan makan si glukosa itu, yang dia akan, merubah glukosa itu menjadi etanol. Ataupun enzimnya juga begitu. Enzimnya dia bereaksi dengan glukosa. Kemudian dia akan merubahnya menjadi etanol. Nah, maka, dari situ kita perlu mengetahui reaksi fermentasi tadi. Jadi reaksi fermentasi ada yang katalisnya berupa mikroorganisme atau mikroba, ada juga yang katalisnya menggunakan enzim. Jadi kalau di sini reaksi fermentasi dengan enzim, nanti substratnya dia akan, menempel pada enzim menjadi produk. Sedangkan kalau reaksi fermentasi dengan mikroba, maka substratnya tadi itu dimakan oleh sel menjadi produk dan sel baru. Jadi kayak manusia aja ya, substratnya itu sebagai makanan dari mikrobanya. Nanti mikrobanya makan, kemudian dia menghasilkan produk eh, berupa produk dan sel baru. Sel baru itu adalah anaknya gitu. Jadi semakin lama karena si sel itu makan substrat, dia akan menghasilkan sel-sel yang baru. Nah, bantu kita fokus ke reaksi yang menggunakan enzim karena kita tidak belajar reaksi fermentasi yang menggunakan mikroba. Nah, apa itu enzim? Enzim itu adalah senyawa protein yang berperan untuk mengubah suatu substrat atau reaktan ini menjadi produk secara kimiawi. Nah, kenapa enzim ini bisa, digunakan sebagai katalis? Enzim ini sebagai katalis gitu, karena dia dapat mempercepat laju reaksi, kimia, yang mana laju reaksi kimianya bisa lebih cepat sebanyak 10 pangkat 3 sampai 10 pangkat 17 lebih cepat dibandingkan tanpa adanya enzim. Dan enzim ini tidak dikonsumsi atau berkurang selama reaksi. Jadi seperti katalis, katalis itu tidak ikut reaksi, maka, si enzim ini juga sama, dia tidak ikut bereaksi. Kemudian, enzim ini tidak mempengaruhi kesetimbangan reaksi, yang mana, itu artinya jika misalnya reaksi antara, A sama B itu tidak bisa terjadi aslinya. Nah, ditambahkan katalis, ya itu tetap tidak akan terjadi reaksi, karena
dari kesetimbangannya pun dia tidak terjadi reaksi gitu. Nah, sama juga jadi jika memang reaksi A dan B itu tidak bisa bereaksi, ditambahkan enzim pun dia tidak akan bisa bereaksi. Makanya si enzim ini tidak mempengaruhi kesetimbangan dari reaksi. Nah, kenapa laju reaksi dari eh, re- katalis menggunakan enzim ini bisa lebih cepat gitu? Karena eh, sama dengan katalis padat, itu enzim ini memberikan alternatif rute bereaksi yang energi aktivasinya lebih rendah. Makanya proses laju reaksi kimianya jadi lebih cepat karena energi aktivasinya mengalami penurunan. Nah, sama seperti katalis kemarin ya. Jadi kalau awal mulanya, kalau tanpa adanya katalis atau tanpa adanya enzim itu energi aktivasinya sangat tinggi. Si reaktan untuk bisa bereaksi dia butuh energi yang sangat tinggi. Nah, setelah ditambahkan enzim, itu energi aktivasinya bisa mengalami penurunan. Sehingga proses atau laju reaksi kimianya menjadi lebih cepat. Nah, enzim eh, ini biasanya hanya dapat dipakai untuk satu jenis reaksi aja. Jadi misalnya contohnya ini enzim protease ini kan hanya bisa mereaksi mereaksikan asam amino dengan air atau hidrolisis asam amino saja. Nggak bisa mereaksikan si amilum misalnya. Nah, amilum itu berarti bisa direaksikan dengan apa? Menggunakan enzim amilase. Kemudian kalau lemak bisa nggak pakai protease? Nggak bisa. Kalau lemak kayaknya enzim lipase gitu. Jadi hanya satu enzim hanya bisa eh, bereaksi dengan satu jenis reaktan saja. Jadi kalau bukan jodohnya dia nggak akan bisa bereaksi. Nah, ini contoh penggunaan enzim di industri kimia, misalnya di pabrik vetsin. Kalau dari hasil samping dari pabrik gula, itu adalah molasis. Molasis ini biasanya kita buat jadi vetsin atau micin itu ya. Nah, pembuatan vetsin dari molasis itu biasanya menggunakan enzim. Enzim akan bereaksi dengan molase menjadi vetsin. Atau juga eh, pembuatan biodiesel itu juga bisa menggunakan enzim selain menggunakan katalis padat maupun cair. Ini contoh reaksinya ini adalah trigliserid atau dari minyak eh, reaktan dari pembuatan biodiesel itu direaksikan dengan asam asetat menggunakan enzim menghasilkan biodiesel dan gliserol. Atau di pabrik urea. Ini urea ditambah H2O untuk menjadi amonia dia direaksikan menggunakan enzim. Nah, hasilnya adalah amonia plus O2. Tuh, jadi satu enzim hanya bisa digunakan untuk satu jenis reaksi, tidak bisa reaksikan banyak reaksi. Jadi dia memiliki selektivitas yang tinggi. Kalau bukan reaktan yang dia mau, ya dia tidak akan bereaksi gitu ya. Kalau bukan jodohnya itu nggak mau gitu deketan. Nah, reaksi menggunakan enzim atau reaksi enzimatis ini sangat dipengaruhi oleh pH. Biasanya pH-nya antara 4 sampai 9. Jadi kalau pH-nya terlalu asam ataupun terlalu basa, si enzim juga sangat sensitif. Jadi dia bisa menjadi tidak aktif. Kemudian juga sangat dipengaruhi oleh suhu. Jadi biasanya reaksi menggunakan enzim itu suhunya tidak menggunakan suhu yang tinggi. Jadi maksimumnya hanya 160 Fahrenheit. 160 Fahrenheit itu berarti kira-kira 130 dibagi 9 gitu. 1, sekitar 50 atau 60-an derajat Celcius ya. Tidak terlalu tinggi. Ini biasanya sangat dipengaruhi pH dan suhu.
Kalau terlalu asam atau terlalu basah, enzimnya biasanya jadi, eee, rusak atau tidak aktif. Kalau suhunya terlalu tinggi juga sama. Sama seperti mikroba gitu juga ya, kalau mikroba dia juga, biasanya suhu reaksinya tidak tinggi. Nah ini, penamaan jenis enzim tadi kan karena enzim itu hanya bisa digunakan untuk satu reaksi, biasanya disesuaikan dengan jenis substrat yang akan katalisi. Misalnya, enzim untuk, dekomposisi urea, berarti namanya adalah enzim urease. Kemudian kalau enzim untuk dekomposisi tirosin, berarti dia adalah tirosinase. Tuh tadi kalau untuk, eee, mereaksikan lemak itu berarti lipase gitu. Kalau yang protein, protease. Jadi, nama enzimnya itu disesuaikan dengan, substratnya atau reaktannya yang akan, bereaksi dengan enzimnya. Hmm. Mmm. Nah, model interaksi antara enzim sama substrat itu ada 2 model. Yang pertama lock and key model, jadi kalau seperti kunci dan lubang kunci itu ya, eee, kunci itu nggak akan bisa membuka, si pintu kalau tidak sesuai kuncinya. Nah, sama juga dengan si enzim dengan substrat ini. Kalau substratnya tidak sesuai, maka, enzimnya itu tidak bisa, eee, membantu terjadinya reaksi. Jadi ini biasanya model pertama adalah lock and key model. Ini enzim, enzimnya kemudian ini punya bentuk tertentu, kemudian si reaktannya atau substratnya ini akan menempel di enzim seperti ini. Dia akan terkunci, kemudian bereaksi, kemudian si enzimnya ini akan melepaskan produk, produk satu dan produk 2. Hmm. Atau, dengan induced feed cell. Ini serupa sebenarnya, jadi ini ada 2 bentuk. Yang mana nanti substratnya ini dia akan mengisi bentuk di bagian yang sini dan mengisi di bagian yang sini. Sebentar ya, Dek, ya. So. Oke. Nah ini, kemudian bagaimana mekanisme reaksi menggunakan enzim atau bagaimana mekanisme Contoh. reaksi enzimatis? Nah, biasanya mekanisme reaksi enzimatis ini, si substrat atau reaktannya ini akan, tadi, berikatan dengan si enzimnya, membentuk hasil antara ini adalah substrat yang terlock dengan enzim, Oh, apa? Oh, kemudian, eee, setelah enzim ini membantu reaksi, maka akan menghasilkan si 2 NH3 plus CO2 di sini, dan si enzimnya akan melepaskan diri. Jadi kalau di sini, eee, untuk kinetika yang pertama, itu adalah substratnya berikatan dengan enzim urease di sini dengan laju
kecepatan reaksinya adalah K1, menghasilkan substrat yang menempel atau berikatan dengan enzim. Dan ini sifatnya, dapat balik atau reversible, sehingga, bisa kembali ke substrat plus urease lagi. Nah, setelah menjadi ini, si substrat berikatan dengan enzim, kemudian ditambah dengan H2O di sini, maka akan membentuk si amonia plus CO2 dan si enzimnya melepaskan diri dari produknya. Nah, persamaan, reaksi enzimatis ini biasanya kita menggunakan persamaan Michaelis-Menten, di mana laju persamaannya ini adalah min Rs. Min Rs itu adalah laju reaksi dengan, enzim sama dengan KCAT ini adalah konsentrasi atau jumlah substrat yang terkonversi menjadi produk sampai waktu di mana seluruh permukaan aktif dari enzim ini ditempati oleh substrat. Kemudian ET ini adalah konsentrasi total dari enzim, S-nya di sini adalah konsentrasi substrat atau konsentrasi dari reaktannya, dan Km ini adalah konstanta Michaelis-Menten. Nah, karena nilai KCA dan ET ini tidak bisa kita ketahui dengan mudah, maka ini kita sederhanakan persamaannya menjadi Vmax atau kecepatan maksimum si substrat ini menempel seluruhnya di permukaan enzim. Jadi min Rs sama dengan Vmax dikalikan S dibagi S plus Km. S-nya itu adalah konsentrasi dari substratnya. Hmm. Hmm. Nilai Km, di sini nilai Km atau konstanta Michaelis-Menten itu eh, nilainya itu merupakan Vmax per 2 atau setengah dari Vmax-nya. Ya, jadi nilai Km itu merupakan dapat diketahui ketika nilai Vmax-nya itu setengahnya. Sini kalau misalnya di sumbu Y-nya ini merupakan Vmax, kemudian di sumbu X-nya ini merupakan konsentrasi substrat. Nah, nilai ketika Vmax-nya itu setengahnya, ini maka kalau kita tarik garis ke kanan, kemudian ke bawah ke sumbu X, itu merupakan nilai dari Km atau konstanta Michael-Menten. Nah, ini ketika nilai M-nya lebih dari persamaan Michaelis-Menten ini, persamaan yang tadi jadi seperti ini ya, karena si konsentrasi eh, reaktan atau substrat yang menempel pada katalis dikalikan ini konsentrasi total dari enzimnya itu kita ubah menjadi Vmax persamaannya maka akan menjadi seperti ini. Kemudian ketika si Km ini nilainya sangat besar, lebih besar dibandingkan substratnya di sini, maka bisa dikatakan seluruh enzim ini dalam keadaan bebas. Maka min Rs, karena sini sangat besar, maka S-nya di sini nilainya jauh lebih kecil, maka penyebabnya pasti akan mendekati nilai Km. Karena mendekati nilai Km, maka persamaannya menjadi Vmax dikalikan S dibagi dengan Km. Seperti kita misalnya ini KM itu nilainya 1000 sedangkan substrat itu nilainya 1. Berarti kan selisihnya sangat jauh ya. 1000 dengan 1001 itu hampir tidak ada perubahan gitu ya. Jadi karena ini selisihnya sangat jauh maka dianggap pembaginya hanya KM saja. Nah, sedangkan ketika substratnya itu sangat banyak, lebih besar dibandingkan KM, dibandingkan nilai KM, maka ini bisa dikatakan seluruh enzim ini berikatan dengan substrat membentuk
ES ini seperti konsentrasi enzim dikalikan substrat itu kayak misalnya kemarin di katalis ya. A, A ditambah dengan situs aktif menjadi A di situs aktif gitu kan ya, sama juga seperti ini, membentuk ES maka nilai min RS-nya itu sama dengan Vmax. Nah, ketika si S ini sama dengan konstanta Michaelis-Mentennya, maka sebagian enzim dalam keadaan bebas dan sebagian berikatan dengan substrat. Maka si S itu sama dengan nilai Km-nya. Karena si S sama dengan nilai Km-nya, maka eh, nilai Km sama dengan setengah dari Vmax. Ini untuk contoh kasusnya, kita diminta untuk menentukan parameter dari Michaelis-Menten berupa Km dan Vmax untuk reaksi dengan enzim urease. Jadi reaksi antara urea dengan enzim urease membentuk amonia CO2, amonia dan CO2. Oke. Ini data laju reaksi dengan fungsi konsentrasi substrat atau konsentrasi ureanya disajikan pada tabel ini. Nah, tadi bisa kita selesaikan dengan menurunkan rumus dari persamaan Michaelis-Menten ini. Min R urea ini adalah laju reaksi berkurangnya substrat. Kemudian C urea ini adalah konsentrasi urea sepanjang waktu. Nah, untuk menyelesaikan atau untuk mencari nilai Km dan Vmax-nya di sini, kita perlu melinearisasi persamaan Michaelis-Menten terlebih dahulu, sama seperti kita melinearisasi tadi persamaan laju reaksi heterogen yang tadi. Nah, untuk melinearisasi persamaan Michaelis-Menten ini ada beberapa cara. Jadi, sorry sorry. Tadi persamaan Michaelis-Mentennya itu adalah min Rs, Pmax dikalikan konsentrasi substrat per substrat plus Km. Persamaannya kan tadi adalah Rs sama dengan Vmax dikalikan konsentrasi substrat dibagi dengan substrat plus Km ini ya. Nah, ini eh, persamaan ini kita linearisasi terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai Vmax dan Km. Proses pelinearisasinya itu ada beberapa metode. Yang pertama dengan Lineweaver-Burk, kemudian ada Eddy and Hafste, kemudian ada Hemsworth. Nah, untuk yang pertama, untuk yang Lineweaver dan Burk ini, dia mengubah persamaan Michaelis-Menten ini menjadi bentuk seperti ini gitu. Jadi kalau kita ubah ini min RS ya. Jadi ini jadi min seper RS, ini sama dengan S plus Km per Vmax kali S. Samanya jadi min seper RS, ini sama dengan, ini S dibagi Vmax kali S, ditambah Km per Vmax kali S. Maka persamaannya nanti jadi ini min seper RS sama dengan S-nya sama, kini kita hapus jadi ini seper Vmax ditambah Km per Vmax dikali seper RS, dikali seper S. Ini untuk yang Lineweaver-Burk. Kemudian untuk yang Eddy Hapsu, ini persamaannya kita linearisasi dengan menjadi bentuk seperti ini.
Jadi ini jadi min RS sama dengan Vmax minus Km dikali min RS per S. Jadi ini kalau yang di sini ini adalah Y-nya, kemudian ini adalah A, ini adalah X, yang ini adalah B-nya. Yang ini intercept, yang ini slope. Nah, sedangkan untuk yang Eddie Hafsa di sini, ini adalah Y-nya, kemudian ini adalah B, kemudian yang ini adalah A, ini adalah X-nya. Jadi ini adalah intercept, yang ini adalah slope. Nah, kemudian untuk yang Hemsworth, ini adalah Y-nya, kemudian yang ini adalah A, ini X-nya, yang ini adalah B-nya, ini intercept, yang ini slope. Nah, kemudian kita bandingkan apakah hasilnya itu sama atau tidak gitu. Langsung ke contoh aja, kita masuk ke Excel lagi aja ya. Ini saya hapus terlebih dahulu, clear all drawing. Ini kita copy saja persamaannya. Kemudian kita kembali ke Excel. Bentar ya. Oh, itu sah. Ini saya share kembali. Ini datanya tadi ya.
Datanya konsentrasi urea dibandingkan dengan laju reaksi, ureanya. Kita mau menghitung nilai Km sama Vmax, yang pertama pakai persamaan linier dari line wafer and bulk. Berarti kita perlu itu satu line wafer bulk. Berarti kita perlu Y-nya itu adalah min 1/Rs, min 1/Rs, kemudian oh nggak pakai sama dengan. Kemudian X-nya adalah 1/S. Astagfirullah. Kemudian X-nya adalah 1/S. S itu adalah konsentrasi dari ureanya. Konsentrasi urea atau konsentrasi substratnya. Ini berarti min 1/Rs, ini berarti sama dengan min 1 dibagi Rs-nya. Rs-nya itu adalah yang ini. Oh, pakai koma, sorry, sorry. Ini masih pakai koma, di tempat saya harus pakai titik. Oke, kemudian ini tinggal kita tarik ke bawah sampai berapa data tuh? Ini. Hmm, Kita buat di belakang koma saja. Kemudian ini 1/S, berarti 1 dibagi konsentrasi ureanya di sini. Oke, kemudian kita grafikkan. Yang 1/S ini adalah X-nya, yang 1/Rs ini adalah Y-nya. Ditukar aja lah tempatnya. Nah, ini 1/S adalah X-nya, 1/Rs adalah Y-nya. Kemudian kita grafikkan. Ini jadi udah pas ya. Kita kasih nama X dan Y-nya. Ini adalah 1/Rs, min 1/Rs. Yang ini adalah 1/S. Kemudian kita add trend line di sini. Play on equation. Nah, kemudian dapat nilai angkanya seperti ini. Ini nilai A-nya itu adalah 0,0207. Kemudian nilai B-nya adalah 0,
7531. Nah, tadi A-nya itu adalah ini km per Vmax, kemudian B-nya adalah seper Vmax. Berarti kalau kita punya apa itu namanya, A ini ya sama dengan km per Vmax, kemudian B kita punya seper Vmax, berarti Vmax-nya terlebih dahulu yang bisa kita cari, berarti Vmax sama dengan 1/B. Berarti kita bisa tulis di sini Vmax itu sama dengan 1 dibagi dengan B. Kemudian berarti eh, km itu berarti sama dengan A dikalikan dengan Vmax-nya. M ini berarti sama dengan Vmax dikalikan dengan, sorry, sorry, dikali dengan A. Sini. Nah, berarti kita punya Vmax sama Km dari Lineweaver-Burk itu nilainya 1,32 sama Km-nya 0,02. Untuk langkah yang kedua kita pakai Eddie Hafste, itu berarti yang kedua si Eddie itu X-nya berarti adalah ini adalah X-nya, yang ini adalah Y-nya. Karena yang nilai ini kita tidak ketahui. Maka ini Y sama dengan B min AX. Nah, berarti kita buat X-nya terlebih dahulu. X-nya itu adalah min RS per S. Min RS per S. Kemudian Y-nya adalah min RS. Ini berarti sama dengan RS-nya tadi yang ini, RS dibagi dengan S. Kemudian min RS-nya berarti sama dengan si R ureanya di sini. Tinggal kita tarik garis ke bawah. 5 data. Oke, ini yang terakhir. Hapus. Nah, kemudian kita bikin grafik untuk Eddie Hafsa di sini. Ini adalah X sama Y-nya. Ah, kita kasih nama sumbu X sama sumbu Y-nya terlebih dahulu. Sumbu X-nya adalah min RS per S. Kemudian sumbu Y-nya adalah min RS. Kali ayah sah. Kemudian kita buat tren linearnya. Belum, cing. Bukan. Yang dikasih nama aja Edi. Kalau yang ini kita kasih nama tadi juga.
Kita kasih nama dengan line waver. Oke. Oke, ini eh, hanya tadi itu adalah, ini kan persamaannya Y sama dengan B minus AX. Berarti A-nya itu adalah 0,024, 0,0244, karena ini minus ya, tandanya minus di depan sama seperti ini, berarti A-nya tanpa minus. Kemudian B-nya adalah 1,2216. Nah, tadi itu B-nya itu udah langsung nilai Vmax-nya. A-nya sudah langsung nilai KM-nya di sini. Berarti B ini sama dengan Vmax. Terus A-nya ini sama dengan nilai KM-nya. Nih. Nah, di sini nilainya kita bandingkan dengan persamaan yang sebelumnya. Itu ya mendekati lah ya. Ini KM-nya 0,027, yang ini 0,0244. Kita buat 3 angka di belakang koma juga. 0,024, yang ini 0,027. Kemudian Vmax-nya di sini 1,328, yang menggunakan eddy 1,22. Nah, sekarang yang terakhir yang menggunakan pendekatan Helmholtz. Nah, kalau yang Helmholtz berarti yang ini adalah Y-nya, kemudian ini adalah X-nya, ini adalah A, yang ini adalah B. Berarti nanti persamaannya Y sama dengan AX plus B. Kita buat terlebih dahulu. Helmholtz. X-nya adalah substratnya, konsentrasi substratnya atau konsentrasi dari urea. Kemudian Y-nya adalah konsentrasi dari substrat dibagi dengan min RS. Ini diambil konsentrasi substratnya. Ini adalah berarti konsentrasi dari urea di sini. Kemudian ini adalah konsentrasi substrat dibagi dengan laju reaksinya. Ini datanya. Kita buat 3 angka di belakang koma saja. Oke. Kemudian kita grafikan yang di sini. Ini Helmholtz. Kemudian kita kasih nama dulu X dan Y-nya. Ini X-nya adalah S. Kemudian yang ini adalah S dibagi min RS. Kemudian kita buat persamaan linearnya. Add trend line di sini. Display on equation. Oke, untuk persamaannya. Ini A-nya adalah 0,8264, kemudian B-nya adalah 0,0198. Nah, kemudian tadi dari persamaannya di sini, ini A-nya adalah seper Vmax, nya sama dengan seper Vmax, maka Vmax-nya sama dengan 1 dibagi A.
Berarti ini Vmax-nya sama dengan 1/A. Kemudian B-nya itu sama dengan Km dibagi Vmax, maka nilai Km-nya sama dengan B dikalikan dengan Vmax. Berarti Km-nya di sini sama dengan B dikalikan dengan Vmax. Oke. Nah, kita bandingkan nilainya di sini. Ini tadi untuk yang Hemsworth ini nilainya lebih mendekati yang Eddie Hafster. Jadi nilainya sebenarnya hampir sama. Jadi kalian bisa menggunakan persamaan yang mana saja gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin dikerjakan ulang ya yang ini, supaya kalian untuk kasus yang ini dikerjakan ulang menggunakan ketiga eh, persamaan linearisasi ini. Hmm, Tuh, ada yang ditanyakan lebih dulu, enggak itu ya. Sorry, ada yang ditanyakan lebih dulu? Jadi nanti yang contoh ini kalian kerjakan ulang, dikumpulkan di ini ya, dikumpulkan di classroom. Sebentar deh. Sebentar ya, saya tinggal jadi dikumpulkan di classroom ya. Dikumpulkan maksimal hari Minggu. Cepat kan ini. Saya buatkan tempatnya terlebih dahulu. Contoh di enzimatis sama di reaksi heterogen kemarin ya, yang tadi lanjutannya tadi dikerjakan ulang, dikumpulkan di sini. Enggak ya, deadline-nya jadi hari Senin, diundur Senin, sehari, Ibu. Seninnya kan udah masuk ya. Iya Seninnya sih. maksudnya udah kuliah ini lagi. Boleh hmm, ditulis tangan lebih bagus gitu. Nanti soalnya kan ujiannya kalian pakai tulis tangan ya. Oh ya nanti saya lampirkan aja. Oke.
Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Tidak ada, ya udah. Lisensi dulu ya. Lisensinya saya screenshot aja.